Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Meliviani dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis 2019, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran bahasa asing, yaitu strategi metakognitif. Ada yang tahu apa itu strategi metakognitif? Ya, jadi strategi metakognitif berasal dari kata meta yang artinya sesuatu yang melebihi atau di atasnya. Jadi bisa didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran untuk mencari tahu tentang apa saja yang bisa mendukung aktivitas pembelajaran itu dan menentukan atau merencanakan aktivitas pembelajaran dan juga menjalankan koreksi diri gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal juga yang mengemukakan pendapat mengenai metakognitif. Salah satunya adalah target seperti itu. Selanjutnya yaitu hal yang termasuk ke dalam strategi metakognitif dalam strategi pembelajaran bahasa asing. Jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah antisipasi perencanaan, kedua memberi perhatian, ketiga self management, keempat self monitoring, kelima identifikasi masalah, dan yang keenam adalah evaluasi diri. Saya akan menjelaskan satu per satu ya. Nah, yang pertama ada antisipasi atau perencanaan. Nah, antisipasi atau perencanaan ini tuh mencakup beberapa hal yang sudah terlihat di layar ya. Ada 3. Yang pertama itu menentukan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi harus bisa menentukan jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mempelajari tema yang belum dibahas di kelas. Mempelajari sendiri dan lain-lain ya. Nah, langkah ini tuh dapat dilakukan dengan membuat siswa untuk merumuskan suatu tujuan belajar ya, atau kompetensi dasar yang ingin mereka raih. Nah, banyak para guru pada umumnya tahu bahwa partisipasi aktif siswa itu bisa diraih jika tujuan belajar yang mereka tempuh ini diberitahukan sejak awal dan diberi penjelasan. Jadi biar diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi mereka bisa paham, bisa tahu gitu. Contoh, ketika guru meminta siswa untuk memprediksi isi dari sebuah materi atau rangkaian soal, misalnya artikel, mencari tahu isinya itu seperti apa dengan cara mencari judulnya seperti apa, kemudian isinya seperti apa, kemudian dengan membaca secara cepat untuk mengetahui gagasan-gagasan yang penting di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberi perhatian. Ini ada 2 jenis perhatian. Yang pertama, direct attention atau perhatian terarah. Nah, ini berhubungan dengan konsentrasi. Artinya bahwa siswa itu dari awal harus bisa memusatkan perhatiannya pada satu hal. Jadi pada materi yang memang dijelaskan di situ atau tugas pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua adalah selective attention atau perhatian terarah. Nah, ini tuh berhubungan terkait dengan pemusatan perhatian pada aspek khusus dalam aktivitas pembelajaran. Contoh seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, belajar mengajar, itu biasanya guru memberikan sebuah pertanyaan. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah self management atau pengelolaan diri.
Maksudnya adalah memahami kondisi yang mendukung proses pembelajaran bahasa asing dan mencari cara untuk menyatukan kondisi tersebut. Nah, strategi ini tuh sangat penting ya, dan strategi ini mengandung arti bahwa siswa itu harus tahu apa yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran itu, dan mereka tahu bahwa mereka paham bahwa keterampilan, kemudian pengetahuan dan tanggung jawab yang diemban mereka itu dalam aktivitas pembelajaran atau proses pembelajaran itu. Contohnya adalah siswa mampu mengatur atau siswa secara teratur menonton acara TV, yang acara TV itu tuh berhubungan yang dapat membantu pemahaman bahasa mereka gitu, bahasa yang mereka pelajari gitu. Jadi tidak hanya menonton saja, tetapi juga dibantu dengan mencatat hal-hal yang penting ataupun dengan merekam gitu. Jadi sambil menonton bisa belajar gitu ya. Nah, kemudian ada mampu mengelola dan menyediakan waktu secara khusus untuk belajar dan memeriksa pelajaran yang didapat. Itu ya, self management. Yang keempat adalah self monitoring. Ini mengenai mengkoreksi kinerja diri sendiri dalam pembelajaran tersebut dengan cara bisa juga memeriksa pemahaman lisan atau tulisan itu, atau juga bisa memeriksa ucapan yang sudah diucapkan gitu ya. Atau siswa bisa melakukan dengan cara latihan, jadi tahu apa sih yang memang salah gitu, apa sih yang sudah paham, sejauh mana sih gitu ya. Yang kelima adalah identifikasi. Nah, ini maksudnya adalah mengenali permasalahan dalam pembelajaran bahasa yang dipelajari yang perlu pemecahan masalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dengan kata lain seperti apa manfaatnya siswa itu belajar bahasa asing, atau mengapa harus belajar bahasa asing, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini mengenai atau maksudnya adalah mengevaluasi kecakapan dalam melaksanakan aktivitas kebahasaan atau suatu tindakan komunikasi tertentu, dan mengevaluasi kinerja diri dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi sejauh mana sih kita paham, sejauh mana sih kita belajar bahasa asing ini, sejauh mana, dan sampai sejauh mana sih kita belajar, dan sampai mana sih pemahaman kita gitu. Ada kesalahan gimana sih yang belum bisa terpecahkan, seperti itu ya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup.